Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sahabat Winsu TV di salah satu konten Winsu TV yang bernama Bincang Prestasi. Dan setelah sebelumnya kita telah mengundang beberapa mahasiswa yang berprestasi, kali ini kita berkesempatan untuk berbicara dengan salah seorang tokoh dari Win Sumatera Utara, yang dimana saat ini Win Sumatera Utara berkembang begitu pesat. Dan perkembangan itu tentunya didukung dari beberapa faktor. Salah satunya adalah publikasi ilmiah. Nah, di sini sudah hadir bersama kita Bapak M. Irwan Fadli Nasution. Selamat siang, Pak. Nah, nanti bersama Bapak kita akan berbincang-bincang apa sih itu publikasi ilmiah serta apa saja prestasi dengan Pak Irwan. Mungkin Pak boleh dikenalkan nama terus prestasi latar belakang, Pak. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irwan Fadli Nasution ya. Jadi kalau di UIN ini saya ini sebetulnya belum lagi sangat senior sebetulnya ya. Di UIN itu sudah 2006 ada di UIN. Kemudian ya kita biasalah menjadi karyawan CPNS dan seterusnya. Dan saya mulai mengalir itu di dalam publikasi itu di awalnya tahun 2015. Jadi 2015 itu kita belajar otodidak tentang publikasi, bagaimana menyusun sebuah paper sehingga layak terbit ya di jurnal ataupun di konferensi internasional. Alhamdulillah itu untuk pertama sekali saya itu membuat sebuah paper bersama kawan-kawan, dapat presentasi di Perapat. Jadi kami di Perapat itu ada berlima dalam ajang internasional conference. Kami di situ saya alhamdulillah menjadi presenternya, dan selanjutnya itulah karya kami yang perdana dan alhamdulillah terindeks di Scopus. Jadi kalau di awal-awal di 2015 kayaknya di UIN Sumatera Utara ini belum booming yang namanya Scopus. Orang-orang masih bilang mana mungkin si Irwan itu bisa Scopus. Tetapi alhamdulillah ternyata memang terbukti kami punya paper itu terindeks Scopus, dan itulah menjadi satu titik yang namanya kebahagiaan buat kami. Ternyata kami masih dibilang dosen-dosen junior ya, dalam hal itu baru 2015 bisa juga terindeks Scopus, dan seterusnya kami belajar dan saya juga belajar, dan 2019 itu saya juga diundang alhamdulillah menjadi jurnal. Jadi di jurnal-jurnal internasional itu kan dia punya reviewer. Jadi kita alhamdulillah saya diundang menjadi reviewer mereka, dan di tahun 2020 itu tepatnya alhamdulillah saya di-invite menjadi salah satu orang di Indonesia menjadi reviewer di jurnal Komunikar, dan jurnal Komunikar itu adalah jurnal yang bereputasi sangat tinggi karena dia adalah Q1 Scopus 99%. Dan untuk saat ini boleh Bapak Ibu atau adik sahabat Winsu TV nanti melihat baru hanya dari Indonesia, alhamdulillah dari saya lah itu orangnya dari UIN Sumatera Utara. Dan inilah menjadi juga motivasi buat kawan-kawan, mungkin Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa, bahwasanya kita ini hanya manusia biasa, bisa juga ternyata di dunia menjadi orang yang diakui. Mungkin sementara itu. Oke, dari pengalaman Bapak tadi ya, dari latar belakang Bapak tadi ada sedikit menyinggung tentang satu istilah yaitu indeks Scopus tadi ya. Pak. Ya mungkin banyak teman-teman yang belum paham, bisa mungkin Pak dijelaskan lebih detail apa itu indeks Scopus. Terima kasih. Jadi yang namanya Scopus itu adalah sebuah lembaga pengindeks internasional. Jadi di jurnal-jurnal internasional itu yang dikatakan bereputasi internasional itu adalah jika terindeks oleh Scopus maupun Web of Science. Akan tetapi juga di dalam jurnal Scopus itu juga ada level-levelnya. Ya ada Q1, Q2, Q3 sampai Q4. Dan Q1 itu juga ada levelnya. Di level yang paling tinggi adalah level Q1 99%. Dan alhamdulillah seperti tadi sudah dijelaskan, kita punya yang namanya UIN Sumatera Utara sangat berbahagia sebenarnya, hanya satu-satunya orang di Indonesia ada di situ di jurnal Komunikar itu. Yang lain belum ada. Dan itu adalah jurnal yang sangat high class, dan dia di jurnal itu tidak menerima dan tidak meminta bayaran apapun.
Dan di situ nanti sahabat Winsu TV dan Bapak Ibu semua boleh melihat di situ ada sampai sekarang itu ada 53 negara dan 980 reviewer internasional, dan logo merah putih hanya ada satu orang yang untuk saat ini. Mungkin itu saya jelaskan. Hanya ada satu orang Pak. Ya. Dan itu Bapak orang. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya sahabat Winsu TV. Nah, tadi kita sudah menyinggung tentang berkembangnya UIN Sumatera Utara. Nah, menurut Bapak sejauh apa sih peran atau sepenting apa peran publikasi ilmiah ini terhadap perkembangan UIN Sumatera Utara? Oke, terima kasih. Jadi publikasi ini sebetulnya ini zaman berbeda dengan zaman dulu kala ya. Jadi publikasi ini sangat dibutuhkan kalau dilihat nomor satu untuk akreditasi. Jadi dalam kita menyusun instrumen atau borang akreditasi itu ada satu unsur yang di situ harus tertulis namanya publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah itu juga ada levelnya, ada untuk mahasiswa dan juga ada untuk dosen. Jadi untuk mahasiswa dibutuhkan dan untuk dosen juga dibutuhkan. Untuk dosen itu ada berbagai macam kriteria, mulai dari jurnal yang terakreditasi di SINTA. SINTA pun ada juga sampai 6 levelnya. Dan ada juga yang bereputasi internasional, yaitulah Scopus dan Web of Science. Jadi dan sangat beratnya mungkin ya, kita apalagi di UIN Sumatera Utara ini lagi menggalakkan untuk penulisan paper yang terindeks Scopus dan Web of Science. Kenapa? Karena kita saat ini sebetulnya lagi krisis guru besar. Nah, jadi syarat utama menjadi guru besar itu untuk zaman ini adalah harus mempunyai paper yang terbit di jurnal-jurnal terindeks Scopus. Jika itu tidak ada, maka syarat kunci atau syarat utama menjadi guru besar tidak ada. Nah, itulah makanya kita sekarang ini di bawah kepemimpinan Pak Rektor ini juga telah dibentuk sebuah lembaga namanya Academic Writing Center yang digunakan untuk membantu mendampingi para calon-calon guru besar. Jadi dengan semangat AWC ini kita tularkan kepada Bapak Ibu dari UIN Sumatera Utara menjadi calon-calon guru besar, sehingga insya Allah ke depannya guru-guru besar kita akan bertambah. Nah, karena memang pada sekarang itu yang kekurangan guru besar itu ya terutama diakibatkan karena jurnal Scopus itulah. Nah, jadi jurnal Scopus itulah hambatannya. Kalau mungkin dia bukunya, mungkin juga karya-karyanya ataupun tulisannya luar biasa Bapak Ibu dosen-dosen kita yang senior itu. Akan tetapi mereka belum mempunyai sebuah publikasi yang terbit di jurnal Scopus, dan itu merupakan syarat utama ya sehingga mereka bisa menjadi guru besar. Jadi memang ke depan itu ya, dan seterusnya kalau kita lihat untuk ranking dunia nasional pun sudah ada SINTA ya, di dunia juga ada Webometric, itu juga menunjangnya itu adalah kontribusi daripada publikasi ilmiah. Jadi dengan publikasi ilmiah tentunya kita harapkan dapat kontribusi dari mahasiswa, juga daripada dosen-dosen, karena ini dampaknya sangat signifikan buat akreditasi satu, kemudian juga buat rankingnya juga ranking nasional dan juga ranking internasional, dan khusus untuk dosen untuk berdampak sangat buat guru-guru besar. Nah, mungkin itu bisa saya tambahkan. Berarti memang adanya publikasi ilmiah ini sangat berpengaruh Pak ya terhadap kemajuan sebuah universitas ya. Apalagi betul. Tadi Bapak sebutkan bahwasannya ini menunjang tercapainya akreditasi Betul. yang maksimal ya Pak. Nah, ya di mana kita tahu sendiri orang juga pasti kalau mau masuk ke satu universitas ngelihatnya akreditas Betul, gitu Pak ya, betul. dan ini merupakan faktor pendukung dari akreditas tersebut. Betul. Terus tadi Bapak juga ada menyinggung masalah writing center apa tadi Pak? Oke. Academic Writing Center. Nah selain itu apalagi Pak mungkin rencana ke depan untuk menambah publikasi ilmiah ini lagi? Jadi untuk yang namanya tadi Academic Writing Center itu baru tuh diresmikan Pak Rektor, baru 14 April 2021. Jadi lembaga itu adalah lembaga non struktural ya. Jadi di situ kita sharing ide, sharing pendapat, sehingga Bapak Ibu calon-calon guru besar itu dapat dia berkolaborasi juga
bagaimana membuat sebuah paper yang berstandar Scopus tadi itu. Nah, kalau saya kebetulan juga di lembaga di pusat penelitian, kalau dari pusat kami juga dengan gencarnya sebetulnya membuat sebuah webinar bagaimana sebetulnya menulis sebuah paper teknik Scopus itu tidaklah sulit sebetulnya. Cuma kadang-kadang karena kita tidak memahami dengan baik dan benar, dan banyak dosen-dosen yang sebetulnya juga dalam tanda petik terjebak. Nah, itu terjebak oleh maklar-maklar itu. Jadi di situ kita juga memberikan edukasi, pemahaman kepada Bapak Ibu, para dosen-dosen dan juga mahasiswa bahwasanya menulis sebuah paper itu bukanlah hal yang sulit. Nah, ya kan? Itu sebetulnya adalah kebiasaan kita sehari-hari. Jadi itu adalah proses sebetulnya. Jadi proses itu jalani aja. Nanti kalau sudah dijalani, insya Allah itu akan pada posisi tertentu akan sampai dia. Dan Scopus itu adalah posisi yang paling tinggi memang untuk saat ini. Mungkin itu bisa saya tambahkan. Nah, berarti lumayan besar juga berarti pengaruh dari Academy Writing Center ini Pak ya. Ya, semoga dengan adanya itu kita berharap terlahirnya guru-guru besar, terdapatnya hasil jurnal-jurnal yang Scopus tadi Bapak katakan ya. Amin. Dan semoga itu tentunya juga mendukung perkembangan UINSU yang lebih maju di kemudian hari. Amin. Mungkin Pak sebagai penutup apa sih harapan Bapak ke depannya? Oke. Ya, terima kasih. Jadi UIN Sumatera Utara ini kalau kita lihat untuk di Kota Medan ya juga bukanlah perguruan tinggi yang baru ya. Ini juga sudah menjadi perguruan tinggi yang senior. Jadi kita di dalam persaingan akademi itu tidak dapat dielakkan lagi. Adalah yang nomor satu itu adalah apa? Yang namanya karya-karya ilmiah, publikasi ilmiah. Dan itu merupakan aset ya, aset daripada intelektual dari suatu perguruan tinggi. Jadi aset ini dampaknya sangat luas. Jadi juga karya-karya ilmiah kita itu terpublikasi ke seluruh dunia bahkan. Dan oleh sebab itulah begitu kita bisa publikasi ke seluruh dunia, maka nama UIN Sumatera Utara itu akan dikenal di seluruh dunia. Nah, itulah juga akan berdampak kepada world class university. Nah, harapan saya, kebetulan juga saya juga merupakan anggota tim dari AWC dan juga merupakan di pusat penelitian, dan saya mengharapkan kepada sahabat UINSU TV dan para Bapak Ibu dosen UIN Sumatera Utara semangat ya, bahwasanya menulis sebuah publikasi ilmiah itu bukanlah hal yang sulit. Itu kata kuncinya. Dimulai saja, itu adalah proses air mengalir. Bapak Ibu jangan pernah khawatir dan jangan pernah itu memberikan kepada orang lain. Apalagi kita, maafnya ya, kita dibuatkan oleh orang lain. Itu sangat memalukan sebetulnya. Mari kita semangat, kita buat sendiri, dan itu adalah proses, jangan khawatir. Bapak Ibu akan sampai pada posisi yang tertinggi itu. Dan begitu Bapak Ibu akan sampai pada posisi yang tertinggi itu, Bapak Ibu akan menjadi bereputasi sangat tinggi. Karena Bapak Ibu akan dengan sendirinya direkognisi oleh internasional. Dan begitu Bapak Ibu terrekognisi oleh internasional, Bapak Ibu sebetulnya adalah orang internasional. Walaupun kita mungkin tidak dikenal mungkin di kampung sendiri, tapi internasional mengenal kita, dan kita menjadi orang yang sangat terkenal karena apa? Karena reputasi kita di dalam karya ilmiah yang berdampak tinggi itu. Itu mungkin harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Sukses selalu Pak ke depannya. Terima kasih. Baiklah sahabat UINSU TV, sekianlah perbincangan kita dengan Pak Muhammad Irwan Fadli Nasution. Semoga apa yang kita tadi bincangkan, apa yang telah disampaikan oleh Pak Irwan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sekian saja untuk penonton di rumah. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, tetap dengan protokol 3M, menjaga jarak, mencuci tangan serta menggunakan masker. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.